Malam itu seharusnya menjadi malam yang sempurna. Udara dipenuhi aroma bunga sedap malam dari taman belakang dan wangi masakan yang menguar dari dapur. Rumah keluarga Wijoyo, mertua Kirana, selalu berhasil menampilkan citra keagungan yang bersahaja. Perabot kayu jati berukir halus, lantai marmer yang mengilap seperti cermin, dan lukisan-lukisan mahal yang tergantung di dinding bercat gading. Semuanya ditata dengan selera tinggi, memancarkan kemakmuran tanpa terkesan norak. Malam ini, rumah itu dihias lebih istimewa untuk merayakan ulang tahun pernikahan Tuan dan Nyonya Wijoyo yang ke-30. Lampu kristal di ruang tengah memendarkan cahaya hangat ke segala penjuru, membuat suasana terasa akrab dan megah di saat bersamaan. Kirana duduk di sofa bludru berwarna zamrud, merasakan lengan Danu melingkari pinggangnya dengan posesif. Suaminya itu tampak begitu tampan dalam balutan kemeja batik sutra lengan panjang. Senyumnya tak pernah lepas dari bibir. Matanya selalu berhasil menemukan mata Kirana dari seberang ruangan, seolah memastikan bahwa dunia istrinya hanya berpusat padanya. Kirana membalas senyum itu. Hatinya menghangat. Ia sungguh beruntung. Danu adalah segalanya yang pernah ia impikan. Penyayang, perhatian, dan selalu tahu cara membuatnya merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. "Kamu cantik sekali malam ini, sayang," bisik Danu. Bibirnya menyentuh pelipis Kirana. "Batik yang kupilihkan pas sekali untukmu." Kirana merapikan gaun batiknya yang terasa nyaman di tubuh. "Terima kasih. Kamu juga tampan sekali." Ia menyandarkan kepalanya di bahu Danu, merasa aman dan dicintai. Di seberang mereka, ayah Kirana, seorang pria pensiunan yang pembawaannya tenang, sedang asyik berbincang dengan Tuan Wijoyo. Mereka membahas soal prospek bisnis properti. Sesekali tawa mereka yang berat dan renyah terdengar memenuhi ruangan. Nyonya Wijoyo, ibu mertuanya, sibuk hilir mudik memastikan semua persiapan sempurna. Namun ia selalu menyempatkan diri untuk menghampiri Kirana, mengelus lengannya, dan memujinya. "Menantuku yang paling cantik," katanya dengan suara lembut yang khas. "Ibu senang sekali kalian semua bisa datang." Hanya ada satu orang yang tampak tidak sepenuhnya larut dalam kebahagiaan itu. Ibu Wati, ibu kandung Kirana. Sejak mereka tiba, ibunya lebih banyak diam. Ia tersenyum jika ada yang mengajaknya bicara, menjawab seperlunya, namun sorot matanya selalu waspada. Ia duduk sedikit tegak di kursinya, jemarinya bertaut di pangkuan, seolah sedang menahan sebuah kegelisahan. Kirana sempat bertanya apakah ibunya baik-baik saja, dan ibunya hanya menjawab dengan anggukan singkat dan senyum tipis, mengatakan mungkin hanya sedikit lelah. Kirana mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ibunya memang tidak terlalu nyaman di acara formal seperti ini. Setelah hampir 1 jam berbincang ringan ditemani aneka kue kering dan minuman selamat datang, Nyonya Wijoyo bertepuk tangan pelan untuk menarik perhatian. "Nah, semuanya, hidangan utama sudah siap. Ayo kita pindah ke ruang makan," ajaknya dengan senyum lebar yang memamerkan deretan giginya yang rapi. Semua orang bangkit. Danu menggandeng tangan Kirana dengan mesra. Tuan Wijoyo merangkul bahu ayah Kirana. Mereka semua berjalan beriringan menuju ruang makan yang terletak di bagian dalam rumah. Kirana berjalan paling akhir bersama ibunya. Saat itulah ia merasakan sebuah cengkeraman yang dingin dan sedikit gemetar di lengannya. Ia menoleh. Wajah ibunya tampak pucat di bawah cahaya lampu. Matanya menatap lurus ke arah Kirana. Ada ketakutan yang begitu nyata di sana, sesuatu yang belum pernah Kirana lihat sebelumnya. "Ibu kenapa?" tanya Kirana pelan. Langkahnya terhenti. Ibu Wati mendekatkan wajahnya ke telinga Kirana. Napasnya terasa dingin dan terburu-buru. Ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar, serak dan penuh tekanan. "Apapun yang terjadi, jangan ikut makan. Pura-pura saja. Percayalah padaku, nak." Bisikan itu seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Kirana. Ia membeku di tempat. Apa maksudnya? Jangan makan? Di acara makan malam? Ia menatap ibunya, mencari penjelasan. Tapi ibunya hanya menggeleng pelan, matanya memohon. Kemudian, secepat kilat, ekspresi wajah ibunya kembali normal, meski senyumnya terlihat kaku. Ia melepaskan lengan Kirana dan berjalan mendahuluinya,
Seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Kirana tertinggal di belakang. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna kalimat pendek yang baru saja diucapkan ibunya. Jangan makan. Percayalah padaku. Ini tidak masuk akal. Ibunya tidak pernah bersikap aneh seperti ini. Memang, ibunya tidak pernah 100% menyukai Danu. Bukan karena Danu jahat, tapi menurut ibunya, Danu terlalu sempurna, terlalu mulus. Orang yang tidak punya cacat di luar, biasanya menyembunyikan borok di dalam. Begitu kata ibunya suatu kali. Kirana selalu menganggapnya sebagai kekhawatiran seorang ibu yang berlebihan. Ia menatap punggung Danu yang berjalan di depannya, masih menggandeng tangannya seolah tak ingin lepas. Ia melihat tawarnya ayah dan ibu mertuanya. Semuanya terlihat normal. Semuanya baik-baik saja. Mungkin ibunya hanya sedang tidak enak badan dan imajinasinya menjadi liar. Ya, pasti begitu. Tidak mungkin ada hal buruk yang terjadi di sini, di rumah yang hangat ini, di tengah keluarga yang begitu menyayanginya. Namun, sorot mata ibunya yang penuh teror itu terus terbayang di benaknya. Permohonan dalam bisikan itu terasa begitu nyata. Antara logika dan perasaan, Kirana terbelah. Haruskah ia menuruti firasat aneh ibunya atau mengabaikannya sebagai paranoia sesaat? Dengan langkah ragu, ia akhirnya memasuki ruang makan. Sebuah meja panjang dari kayu solid sudah tertata dengan indah. Piring-piring porselen dengan pinggiran emas, gelas-gelas kristal yang berkilauan, dan sendok garpu perak yang tersusun rapi. Di tengah meja, rangkaian bunga lili putih menebarkan aroma lembut. Dan di atas meja itu, aneka hidangan yang tampak begitu lezat sudah tersaji. Ada sup jamur krim, ayam panggang dengan bumbu rempah, sate lilit ikan, dan berbagai macam hidangan lain yang menggugah selera. Danu menarik sebuah kursi untuknya, sebuah perlakuan manis yang selalu ia lakukan. Kirana duduk. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia melirik ke seberang meja, tempat ibunya duduk. Ibu Wati menatapnya sekilas, hanya sedetik. Namun tatapan itu sudah cukup untuk mengulang kembali pesan yang tadi ia bisikan. Kirana menelan ludah. Ia sudah membuat keputusan. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam ini, ia akan mempercayai ibunya. Ia akan memainkan sebuah sandiwara. Aroma gurih dari sup jamur krim yang baru dituangkan ke dalam mangkuk seharusnya membuat perut Kirana keroncongan. Nyonya Wijoyo sendiri yang menuangkannya untuk keluarga Kirana, memastikan setiap mangkuk terisi dengan porsi yang pas. Ini resep spesial keluarga, khusus untuk hari ini, katanya sambil tersenyum bangga. Sup itu tampak begitu kental dan menggoda, dengan potongan jamur campignon dan taburan peterseli cincang di atasnya. Kirana memegang sendoknya. Tangannya terasa sedikit dingin. Ia melihat ayahnya sudah siap menyendok suapan pertama. Di sebelahnya, ibunya hanya mengaduk-aduk sup di mangkuknya dengan pelan. Gerakannya nyaris tak terlihat. Jantung Kirana berdetak kencang. Ia harus melakukan sesuatu. Tepat sebelum sendok ayahnya menyentuh bibir, Kirana tiba-tiba meringis sambil memegangi perutnya. Ia sengaja menyenggol gelas air di depannya, menumpahkannya ke pangkuan sang ayah. Aduh, pekik ayahnya kaget. Lebih karena dinginnya air daripada hal lain. Yah, maaf, maaf. Seru Kirana dengan nada panik yang dibuat-buat. Perutku tiba-tiba sakit sekali. Kram. Seketika perhatian seluruh meja terpusat padanya. Danu langsung beringsut mendekat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Sayang, kamu kenapa? Salah makan tadi siang. Nyonya Wijoyo juga terlihat cemas. Tapi ada kilatan aneh di matanya. Kilatan yang terlalu cepat untuk bisa ditangkap dengan jelas. Tapi Kirana merasakannya. Mungkin hanya sebersit kekesalan karena acaranya terganggu. Ya ampun, Kirana. Apa perlu ibu ambilkan minyak angin? Tidak usah, Bu. Mungkin hanya asam lambungku kambuh. Jawab Kirana. Suaranya dibuat sedikit lemah. Maaf ya, jadi basah celananya. Ayahnya hanya tertawa kecil sambil membersihkan celananya dengan serbet yang diberikan Tuan Wijoyo. Tidak apa-apa, Nak. Cuma air putih. Kamu kalau sakit jangan dipaksakan.
Kekacauan kecil itu berhasil. Ayahnya belum sempat menyantap sup itu. Sekarang, semua orang menatapnya dengan khawatir, memberinya alasan yang sempurna untuk tidak makan. Aku sepertinya tidak bisa makan banyak malam ini, kata Kirana dengan nada menyesal. Padahal masakannya kelihatan enak sekali. Jangan begitu, sayang. Coba sedikit supnya. Ini sangat lembut untuk perut. Bujuk Danu sambil menyodorkan kembali mangkuk sup itu. Benar, Nak Kirana. Sup ini justru bagus untuk lambung, timpal Nyonya Wijoyo. Nadanya terdengar sedikit memaksa. Di seberang meja, Ibu Wati angkat bicara. Sudah, jangan dipaksa. Kirana memang punya riwayat mak. Lebih baik jangan makan yang aneh-aneh dulu kalau sedang kambuh. Kemudian ia menatap Nyonya Wijoyo. Maaf ya, Jeng. Saya juga sepertinya tidak bisa makan banyak. Dokter baru saja menyuruh saya mengurangi makanan berlemak dan bersantan. Kolesterol saya sedang tinggi. Sebuah kebohongan yang rapi. Kirana tahu persis ibunya tidak punya masalah kolesterol. Ini adalah cara ibunya untuk mendukung sandiwaranya. Kini ada dua orang yang tidak akan menyentuh makanan itu. Wajah Nyonya Wijoyo terlihat menegang selama sepersekian detik sebelum kembali tersenyum ramah. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kesehatan yang paling utama. Makan malam pun dilanjutkan dalam suasana yang sedikit canggung. Kirana hanya mengaduk-aduk makanannya. Ia mengambil sedikit nasi, sepotong kecil timun, lalu meletakkan garpunya. Setiap kali Danu atau mertuanya menatapnya, ia akan berpura-pura menyuap, tapi makanan itu tidak pernah benar-benar masuk ke mulutnya. Ia akan menaruhnya kembali ke piring saat perhatian mereka teralih. Ibunya melakukan hal yang sama. Ia hanya memakan beberapa helai daun selada dan memotong-motong ayam panggang di piringnya tanpa pernah memakannya. Kirana menjadi pengamat yang tajam. Ia memperhatikan segalanya. Ia melihat bagaimana Nyonya Wijoyo secara khusus menyajikan ayam panggang bagian paha untuknya dan orang tuanya. Ia juga melihat bagaimana Danu dan kedua orang tuanya hanya mengambil bagian dada. Ia memperhatikan bagaimana mereka seolah menghindari menyentuh sup jamur yang tadi begitu mereka bangga-banggakan. Danu hanya mencicipinya 1 sendok, lalu mendorong mangkuknya menjauh dengan alasan sudah kenyang makan kue tadi. Setiap senyum dan tawa yang keluar dari mulut keluarga Wijoyo malam itu terasa seperti polesan tipis di atas sesuatu yang busuk. Percakapan mereka terdengar kosong. Mereka bertanya tentang pekerjaan Kirana, tentang rencana liburannya. Tapi mata mereka tidak pernah benar-benar fokus. Mata mereka terus melirik ke arah piring Kirana, piring ibunya, dan piring ayahnya yang masih penuh. Ada sebuah penantian di udara, sebuah ketidaksabaran yang coba mereka tutupi dengan sopan santun. Kirana merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ini bukan lagi sekadar firasat ibunya. Ini nyata. Ada sesuatu yang sangat salah di meja makan ini. Setiap potongan makanan di hadapannya terasa seperti ancaman. Ia merasa seperti seekor mangsa yang sedang duduk di sarang predator, dikelilingi oleh senyum yang menyeringai. Ia menatap Danu. Suaminya itu masih menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Ia bahkan mengusap punggung Kirana dengan lembut. Kalau sakitnya tidak tertahankan, kita pulang saja ya, sayang. Apakah ini juga bagian dari sandiwara? Ataukah Danu benar-benar tidak tahu apa-apa? Dan ini semua hanya rencana orang tuanya? Sepercik harapan muncul di hati Kirana. Mungkin saja Danu tidak terlibat. Mungkin ia sama tidak bersalahnya seperti Kirana. Namun, harapan itu pupus saat ia melihat Danu mengambil gelas ayahnya yang kosong dan mengisinya dengan jus jeruk dari poci yang berbeda dari yang lain. Ini jus spesial untuk ayah. Katanya bagus untuk stamina, kata Danu sambil tersenyum. Sebuah poci yang berbeda, sebuah hidangan yang berbeda, sebuah perlakuan yang spesial. Pola itu mulai terlihat jelas. Mereka tidak hanya menargetkan Kirana, tapi seluruh keluarganya. Makan malam terasa seperti berlangsung selamanya. Kirana menghabiskan waktu dengan berpura-pura mengunyah, menyeka mulut dengan serbet, dan sesekali meringis kesakitan. Akhirnya, setelah hidangan penutup yang juga mereka tolak dengan berbagai alasan, acara makan malam itu selesai. Saat mereka pamit pulang,
Nyonya Wijoyo memeluk Kirana dengan erat. Pelukannya terasa dingin. Cepat sembuh ya, Nak. Lain kali kita makan-makan lagi kalau kamu sudah sehat. Kalimat itu terdengar seperti sebuah janji sekaligus ancaman. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, keheningan menyelimuti mereka. Ayah Kirana, yang tidak menyadari apapun, tertidur pulas di kursi belakang. Kirana duduk di depan, di samping ibunya yang menyetir. Ia menatap jalanan yang diterangi lampu kota. Namun pikirannya berada di tempat lain. Ia berada di ruang makan yang megah itu, memutar ulang setiap kejadian, setiap kata, setiap tatapan. Bisikan ibunya bukan lagi sebuah paranoia. Bisikan itu adalah sebuah peringatan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Kini, kebingungan dan keraguan di hatinya telah berganti menjadi rasa takut yang menusuk dan sebuah pertanyaan besar yang mengerikan. Mengapa? Mengapa suami dan mertua yang selama ini ia anggap sebagai keluarga menginginkan mereka celaka? Perjalanan pulang dari rumah keluarga Wijoyo terasa seperti melintasi sebuah dimensi yang berbeda. Di luar jendela mobil, kota berdenyut dengan kehidupannya yang normal. Lampu-lampu jalanan menyala terang, kendaraan lain melaju dengan tujuan masing-masing, dan orang-orang berjalan di trotoar. Namun di dalam mobil, waktu seolah berhenti. Hanya ada keheningan yang pekat dan berat, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Ayah Kirana masih tertidur di kursi belakang. Dengkuran halusnya menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Ia sama sekali tidak menyadari sandiwara mengerikan yang baru saja terjadi, dan untuk saat ini, Kirana bersyukur atas ketidaktahuannya itu. Ibu Wati mengemudi dengan konsentrasi penuh. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras, dan matanya menatap lurus ke depan, seolah takut jika ia menoleh ke arah Kirana. Bendungan emosi yang ia tahan akan jebol. Kirana sendiri hanya bisa menatap kosong ke depan. Pikirannya adalah sebuah badai. Bisikan ibunya, wajah tegang mertuanya, sup jamur yang tak tersentuh, dan tatapan aneh Danu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Mereka tiba di rumah orang tua Kirana lebih dulu untuk mengantar ayahnya. Ibu Wati memarkir mobil di garasi dengan gerakan yang tenang dan terukur. Ia membangunkan suaminya dengan lembut. "Pak, sudah sampai," bisiknya. Ayah Kirana menggeliat, lalu membuka mata dengan perlahan. "Oh, sudah sampai, ya? Wah, Bapak sampai ketiduran. Acaranya menyenangkan sekali." Kirana merasakan perutnya mual mendengar kalimat itu. Menyenangkan. Jika saja ayahnya tahu betapa dekatnya ia dengan bahaya malam ini. "Kirana, kamu tidak mau mampir dulu?" tanya ayahnya sambil keluar dari mobil. "Tidak, Yah. Ini sudah malam. Kasihan Danu sendirian di rumah," jawab Kirana. Nama suaminya terasa aneh dan asing di lidahnya. Setelah ayahnya masuk ke dalam rumah, Kirana menoleh ke arah ibunya. "Bu," panggilnya. Suaranya serak. Kirana butuh penjelasan. Ibu Wati menatapnya. Sorot matanya yang tadi tegang kini melembut, dipenuhi kekhawatiran. "Di sini tidak aman. Ayo masuk dulu. Biar ibu yang mengantarmu pulang nanti." Di dalam rumah, mereka menunggu sampai ayah Kirana masuk ke kamar tidur. Setelah memastikan beliau sudah terlelap, Ibu Wati mengajak Kirana ke dapur. Ia menyalakan lampu kecil di atas meja makan, menciptakan lingkaran cahaya temaram yang terasa intim dan aman. Ia membuatkan teh hangat untuk Kirana, yang tangannya masih terasa dingin dan gemetar. Kirana memeluk cangkir teh itu, mencari kehangatan. "Sekarang jelaskan, Bu, ada apa sebenarnya? Kenapa ibu melarangku makan? Apa yang ibu tahu?" Rentetan pertanyaan itu keluar begitu saja, didorong oleh rasa takut dan kebingungan yang mencapai puncaknya. Ibu Wati duduk di hadapannya. Ia menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang berat. "Ibu tidak punya satu bukti besar, Nak. Yang ibu punya adalah kumpulan banyak hal kecil yang aneh, yang selama ini ibu simpan sendiri karena takut dianggap berlebihan." Ia mulai bercerita. Semuanya dimulai beberapa bulan setelah pernikahan Kirana dan Danu. Awalnya, Ibu Wati, seperti halnya Kirana, melihat Danu sebagai menantu yang ideal. Sopan,
sukses, dan sangat mencintai putrinya. Namun, intuisinya sebagai seorang ibu merasakan ada sesuatu yang tidak beres di balik citra sempurna itu. Pertama, soal keuangan, kata Ibu Wati. Kamu ingat saat Danu bilang bisnis ekspor furniturnya sedang dapat proyek besar dari Eropa? Sekitar 6 bulan yang lalu. Ia bilang ke kamu kalau dia sangat sibuk dan untungnya besar sekali. Kirana mengangguk. Iya, aku ingat. Dia bahkan memberiku hadiah kalung berlian dari keuntungan pertamanya. Ibu Wati tersenyum getir. Seminggu setelah dia bilang begitu, ibu tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon saat dia mampir ke sini. Dia pikir ibu sedang di taman belakang. Ibu dengar dia bicara dengan seseorang. Suaranya panik. Dia bilang, "Beri aku waktu sebulan lagi. Aku pasti dapat dananya. Aku sedang mengusahakannya." Lalu dia menyebut soal, gali lubang, tutup lubang. Nadanya sama sekali bukan seperti orang yang baru dapat proyek besar. Dada Kirana terasa sesak. Ia tidak pernah tahu soal ini. Lalu, lanjut ibunya, keluarga Wijoyo. Mereka selalu bersikap sangat baik padamu. Terlalu baik. Malah, kamu ingat saat arisan keluarga di rumah mereka? Nyonya Wijoyo, di depan ibu-ibu yang lain, pernah berkata sambil tertawa. Wah, kami ini beruntung sekali punya menantu Kirana. Cantik, baik, dan satu-satunya ahli waris Pak Dirga. Masa depan Danu jadi benar-benar terjamin. Saat itu semua orang ikut tertawa, menganggapnya pujian. Tapi ibu mendengarnya berbeda. Nadanya terdengar, penuh perhitungan. Seolah dia tidak melihatmu sebagai menantu, tapi sebagai aset. Kirana menunduk, menatap teh di cangkirnya. Ia ingat kejadian itu. Saat itu ia merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia mengabaikannya, menganggapnya hanya cara bicara orang tua. Dan yang paling membuat ibu curiga, suara Ibu Wati semakin pelan. Mereka selalu bertanya soal harta keluarga kita. Bukan dengan cara yang frontal, tapi terselubung. Tuan Wijoyo sering bertanya pada ayahmu soal investasi, saham, aset tanah. Nyonya Wijoyo sering bertanya padamu soal deposito, asuransi, dan bahkan isi surat wasiat kakekmu. Mereka membungkusnya dengan obrolan ringan, seolah hanya ingin tahu. Tapi pertanyaannya terlalu detail, terlalu spesifik. Untuk apa mereka perlu tahu semua itu? Setiap kata yang diucapkan ibunya seperti palu yang menghantam fondasi kepercayaan yang telah dibangun Kirana terhadap keluarga suaminya. Semua kepingan puzzle yang tadinya tersebar dan tidak berarti, kini mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Tapi Danu, dia mencintaiku, Bu, bisik Kirana, sebuah pembelaan terakhir yang terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Dia tidak mungkin. Apa dia benar-benar mencintaimu, atau dia mencintai apa yang kamu miliki? Potong Ibu Wati, tatapannya tajam namun penuh luka. Puncaknya adalah kemarin lusa. Ibu menelepon ke rumahmu untuk menanyakan resep kue, dan Danu yang mengangkat. Dia pikir itu telepon dari ayahnya. Sebelum ibu sempat bicara, dia langsung berkata, "Semua sudah siap, Pak. Malam Sabtu ini akan jadi malam penentuan. Ini satu-satunya solusi permanen kita." Ibu langsung menutup telepon. Tapi kalimat itu, solusi permanen, membuat darah ibu membeku. Saat undangan makan malam ini datang, ibu tahu. Ibu tahu mereka merencanakan sesuatu. Air mata akhirnya mengalir di pipi Kirana. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata ngeri. Semuanya masuk akal. Sikap mertuanya yang terlalu manis, pertanyaan-pertanyaan aneh mereka, kebohongan Danu soal bisnisnya, dan peringatan ibunya malam ini. Semuanya terhubung. Jadi, makanan tadi. Kirana tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ibu Wati mengulurkan tangan dan menggenggam tangan putrinya yang gemetar. Ibu tidak tahu pasti isinya apa. Tapi ibu tidak mau mengambil risiko. Nyawamu dan ayahmu jauh lebih berharga. Kirana menangis dalam diam. Bahunya berguncang. Citra Danu yang penyayang hancur berkeping-keping, digantikan oleh sosok monster berwajah malaikat. Pernikahannya, cintanya, kebahagiaannya, semuanya ternyata hanya sebuah kebohongan besar.
Ia telah hidup dalam sebuah ilusi yang dirancang dengan begitu rapi. Setelah tangisnya mereda, Ibu Wati mengantarnya pulang. Perjalanan menuju rumah yang ia tinggali bersama Danu terasa seperti perjalanan menuju sarang musuh. Setiap sudut jalan, setiap pohon yang mereka lewati, tampak mengancam. Rumah itu bukan lagi surganya, tapi sebuah panggung sandiwara tempat ia menjadi korban utama. Saat mobil ibunya berhenti di depan gerbang, Kirana merasa lumpuh. Ia tidak mau masuk ke dalam. Ia takut. "Kamu harus kuat, nak," kata ibunya, seolah bisa membaca pikirannya. "Jangan tunjukkan apa-apa padanya. Bersikaplah seperti biasa. Untuk saat ini, kita butuh bukti." Firasat ibu saja tidak cukup. Kirana mengangguk lemah. Ia memeluk ibunya erat, mencari kekuatan terakhir sebelum melangkah ke medan perang. Saat ia membuka pintu rumahnya yang gelap dan sunyi, matanya langsung tertuju pada foto pernikahan besar mereka yang tergantung di ruang tamu. Di foto itu, ia dan Danu tersenyum begitu bahagia, saling menatap dengan penuh cinta. Melihatnya sekarang, senyum Danu tampak seperti seringai iblis. Pria di dalam foto itu adalah orang asing. Dan Kirana tahu, mulai malam ini, ia harus tidur seranjang dengan orang asing itu. Kirana masuk ke kamar tidur dengan langkah pelan, nyaris tanpa suara. Danu sudah tertidur pulas. Napasnya teratur dan dalam. Wajahnya terlihat begitu damai, begitu polos dalam tidurnya. Tidak ada jejak kejahatan di sana. Jika bukan karena kejadian di meja makan dan penjelasan ibunya, Kirana tidak akan pernah percaya bahwa pria yang berbaring di sampingnya ini mampu merencanakan hal sekeji itu. Ia berganti pakaian dalam kegelapan. Setiap gerakan terasa kaku. Ia kemudian berbaring di tepi ranjang. Sejauh mungkin dari Danu, tubuhnya menegang seperti senar. Ia tidak mungkin bisa tidur. Rasa takut, marah, dan sakit hati bergejolak di dalam dirinya. Ia ingin membangunkan Danu, berteriak di wajahnya, dan menuntut jawaban. Tapi ia teringat pesan ibunya. "Jangan tunjukkan apa-apa, kita butuh bukti." Ya, bukti. Ia tidak bisa hanya mengandalkan intuisi ibunya, meskipun hatinya kini meyakini setiap kata-katanya. Ia butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan mereka. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Kirana yakin Danu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menapaki lantai kayu yang dingin. Tujuannya satu, ruang kerja Danu. Ruangan itu adalah wilayah pribadi suaminya, tempat di mana ia sering bekerja sampai larut malam. Kirana jarang masuk ke sana, menghormati privasinya. Malam ini, ia akan melanggar privasi itu tanpa ragu. Jantungnya berdebar kencang saat ia memutar kenop pintu ruang kerja. Bunyi klik pelan terdengar begitu keras di tengah keheningan malam. Ia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menyelinap masuk melalui celah jendela. Ia menyalakan lampu meja. Cahayanya yang kuning dan redup langsung menyorot ke laptop Danu yang tertutup di atas meja. Itu target pertamanya. Kirana duduk di kursi kerja Danu yang terasa besar dan dingin. Ia membuka laptop itu. Layar menyala. Meminta kata sandi. Pikirannya langsung bekerja. Apa kata sandi yang mungkin digunakan Danu? Ia mencoba tanggal ulang tahunnya. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Ia mencoba nama panggilannya untuk Danu. Gagal. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Bagaimana jika ia tidak bisa membukanya? Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan napasnya. Ia berusaha berpikir seperti Danu. Danu adalah orang yang sentimental, tapi juga sedikit arogan. Ia mungkin menggunakan sesuatu yang personal tapi tidak terduga. Kirana teringat sebuah cerita yang pernah Danu sampaikan tentang anjing pertamanya saat kecil. Seekor anjing kampung bernama Blacky. Danu sangat menyayanginya. Dengan tangan sedikit gemetar, Kirana mengetik, "BLKI 123. Berhasil. Layar desktop muncul. Kirana menghela napas lega. Meski ada rasa bersalah yang menusuk karena telah berhasil membobol privasi suaminya. Tapi perasaan itu segera tergantikan oleh urgensi misinya.
Ia mulai dengan membuka aplikasi email. Ia tidak tahu harus mencari apa. Jadi ia mulai dengan kata kunci, utang, pinjaman, tagihan. Puluhan email muncul. Dari bank, dari perusahaan kartu kredit, dan beberapa dari alamat email yang tidak dikenal. Isinya membuat mata Kirana terbelalak. Tumpukan tagihan yang belum dibayar, peringatan pemutusan layanan, dan email dari ayahnya, Tuan Wijoyo, yang isinya penuh kepanikan. Salah satu email dari Tuan Wijoyo berbunyi, "Danu, kita tidak punya waktu lagi. Investor terakhir mundur. Pabrik akan disita minggu depan jika kita tidak bisa membayar bank. Kamu harus segera mendapatkan dana segar itu, apapun caranya. Semua harapan kita ada padamu." Jadi, inilah alasannya. Kebangkrutan. Bisnis keluarga mereka hancur. Dan mereka melihat keluarga Kirana sebagai jalan keluar. Sebagai dana segar. Kirana merasa mual. Ia bukan istri. Ia adalah sebuah polis asuransi berjalan bagi mereka. Ia beralih ke folder sampah, mencari email yang mungkin sudah dihapus. Di sana ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah email balasan dari sebuah forum online yang membahas tentang bahan kimia. Danu bertanya di forum itu dengan nama samaran. Pertanyaannya singkat, di mana saya bisa membeli potasium sianida murni untuk keperluan penelitian hama tikus skala besar? Tangan Kirana gemetar hebat. Potasium sianida. Ia tahu nama itu. Racun yang bekerja cepat dan mematikan. Dengan perasaan ngeri yang semakin menjadi-jadi, ia membuka riwayat peramban internet. Daftar pencarian Danu selama sebulan terakhir terpampang di layar. Seperti sebuah buku harian seorang calon pembunuh. Cara kerja warisan jika istri meninggal tanpa surat wasiat. Dosis mematikan racun arsenik pada makanan. Tanaman hias paling beracun di Indonesia. Efek samping oleander jika tertelan. Cara membuat keracunan makanan terlihat alami. Racun paling cepat reaksi tanpa bau dan rasa. Setiap baris kalimat yang ia baca seperti tamparan keras di wajahnya. Semuanya begitu jelas. Begitu terencana. Ini bukan keputusan impulsif yang didasari kepanikan. Ini adalah sebuah rencana pembunuhan berdarah dingin yang telah diriset dengan matang. Danu, suaminya, telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari cara terbaik untuk membunuhnya dan keluarganya. Kirana membekap mulutnya, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Kepalanya pusing, ruangan terasa berputar. Citra Danu yang tersenyum, memeluknya, dan membisikkan kata cinta kini terasa begitu menjijikan. Semua itu palsu. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap kata manis, semuanya adalah bagian dari sandiwara untuk membunuhnya. Ia butuh udara. Tapi ia belum selesai. Didorong oleh campuran antara ngeri dan amarah, ia mulai memeriksa laci meja kerja Danu. Laci pertama berisi alat tulis. Laci kedua berisi dokumen-dokumen bisnis yang tampak berantakan. Laci ketiga, laci paling bawah, terkunci. Kirana tidak menyerah. Ia mencari di sekitar meja, dan menemukan sebuah kunci kecil yang ditempel di bawah laci dengan selotip. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa map. Satu map berisi laporan keuangan perusahaan Wijoyo yang menunjukkan kerugian miliaran rupiah. Map lainnya berisi sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Beberapa lembar polis asuransi jiwa. Atas nama Kirana. Baru dibuat 3 bulan yang lalu. Dan nama penerima manfaat tunggalnya, jika terjadi kematian pada Kirana, adalah Danurdana Wijoyo. Suaminya. Itulah puncaknya. Bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia bukan hanya akan mewarisi harta keluarga, tapi ia juga akan mendapatkan klaim asuransi dalam jumlah besar. Kirana terduduk lemas di lantai yang dingin. Laptop di atas meja masih menyala, memancarkan cahaya ke wajahnya yang basah oleh air mata. Ia memeluk lututnya. Tubuhnya berguncang hebat. Rasa sakit karena pengkhianatan ini begitu dalam, begitu menyiksa. Seolah ada tangan tak terlihat yang merobek jantungnya dari dalam. Pria yang ia percayai dengan seluruh hidupnya ternyata adalah orang yang merencanakan akhir dari hidupnya. Ia menangis di sana, dalam keheningan ruang kerja suaminya,
mengeluarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarahnya. Ia menangisi kebodohannya, kenaifannya. Ia menangisi cinta tulusnya yang dibalas dengan niat membunuh. Namun, setelah air matanya kering, setelah isak tangisnya reda, sesuatu yang lain mulai muncul dari dasar hatinya yang hancur. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan lagi ketakutan. Bukan lagi kesedihan. Itu adalah kemarahan yang membara. Kemarahan seorang korban yang menolak untuk mati. Ia menatap kembali bukti-bukti yang berserakan di hadapannya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan menjadi korban dalam cerita mereka. Jika mereka ingin bermain sandiwara, maka ia akan menciptakan panggungnya sendiri. Ia akan membalikan permainan ini. Mereka telah meremehkan seorang wanita yang sedang patah hati. Dan mereka akan membayar mahal untuk kesalahan itu. Malam itu, di tengah puing-puing pernikahannya, seorang istri yang naif telah mati. Dan dari abunya, lahir seorang wanita dengan satu tujuan, balas dendam. Pagi datang terlalu cepat. Sinar matahari yang menyelinap melalui gorden kamar terasa menusuk mata Kirana yang tidak terpejam semalaman. Di sampingnya, Danu menggeliat dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Sebuah kebiasaan yang selama ini selalu membuat hati Kirana hangat. Tapi pagi ini, sentuhan itu terasa seperti sentuhan seekor ular. Kulit Kirana meremang, dan ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak tersentak menjauh. Pagi, sayang. Gumam Danu dengan suara serak khas orang bangun tidur. Ia mengecup leher Kirana. Pagi, jawab Kirana. Suaranya dipaksa terdengar normal. Ia segera bangkit dari tempat tidur dengan alasan ingin ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ia tampak seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Wanita yang semalam menangis di lantai ruang kerja itu harus segera disembunyikan. Kini, ia harus menjadi seorang aktris. Saat sarapan, sandiwara itu dimulai. Danu duduk di seberang meja, menatapnya dengan penuh perhatian. "Perutmu sudah baikan?" tanyanya. "Sudah jauh lebih baik, kok," jawab Kirana sambil tersenyum. Senyum itu terasa seperti topeng yang kaku di wajahnya. Mungkin kemarin hanya masuk angin biasa. Ia menuangkan kopi untuk Danu, menyiapkannya persis seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi. Ia mengoleskan selai ke rotinya. Ia melakukan semua rutinitas normal mereka. Namun pikirannya bekerja di lajur yang berbeda. Ia mengamati setiap gerakan Danu, setiap kedipan matanya, mencari tanda-tanda kebohongan. Ia melihat suaminya itu menyantap sarapan dengan lahap, seolah tidak ada beban apapun di dunia ini. Betapa mahirnya ia bersandiwara. Ia adalah monster yang hidup di balik topeng suami sempurna. "Aku ada janji makan siang dengan klien lama dari luar kota hari ini. Mungkin aku akan pulang sedikit sore," kata Kirana, meletakkan fondasi untuk kebohongannya sendiri. "Oh ya? Klien yang mana?" tanya Danu, terdengar penasaran. "Kamu tidak kenal. Teman kuliah dulu. Sekarang dia buka butik di Bandung dan mau coba kerjasama dengan perusahaanku," jawab Kirana lancar. Ia sudah menyiapkan cerita ini semalaman. Danu hanya mengangguk percaya. "Baiklah, hati-hati di jalannya, sayang." Setelah Danu berangkat kerja, Kirana segera bergerak. Ia menyalin semua file mencurigakan dari laptop Danu ke sebuah flash drive kecil. Foto dari polis asuransi, tangkapan layar riwayat pencarian, dan salinan email-email utang. Setiap klik terasa seperti sebuah langkah berbahaya. Tapi ia tahu ia harus melakukannya. Setelah semuanya aman di dalam flash drive, ia menghubungi satu nama dari masa lalunya yang ia harap bisa ia percayai. Reza. Reza adalah teman satu angkatannya di universitas. Seorang pria yang cerdas, pendiam, dan sangat jeli. Dulu, mereka sering berada di kelompok belajar yang sama. Setelah lulus, Kirana dengar Reza tidak bekerja kantoran seperti teman-temannya yang lain. Ia membuka agensi investigasi swasta kecil. Saat itu Kirana pikir itu adalah pilihan karir yang aneh. Sekarang, ia bersyukur atas pilihan itu. Ia mencari nomor Reza di kontak lama dan meneleponnya dengan tangan gemetar. "Halo?
Suara berat di seberang sana menjawab. Halo, Reza? Ini aku, Kirana. Ada jeda sejenak. Kirana Adelia? Wah, ini benar kamu? Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Suara Reza terdengar kaget, tapi ramah. Iya, ini aku. Maaf mengganggu. Res, aku butuh bantuanmu. Ini sangat penting dan rahasia. Apa kamu punya waktu untuk bertemu hari ini? Nada suara Kirana yang tegang sepertinya membuat Reza sadar ini bukan sekadar telepon basa-basi untuk reuni. Tentu bisa. Katakan saja di mana dan kapan. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi tua di pinggiran kota, tempat yang kecil dan tidak mungkin dikunjungi oleh orang-orang dari lingkaran pergaulan Kirana atau Danu. Perjalanan menuju kedai kopi itu terasa menegangkan. Kirana terus-menerus melihat ke kaca spion, paranoid jika ada yang mengikutinya. Ia merasa seperti buronan, padahal ia adalah korbannya. Kedai kopi itu persis seperti yang ia bayangkan. Remang-remang, beraroma kopi dan kayu tua, dan hanya diisi oleh beberapa pengunjung lansia yang asyik membaca koran. Reza sudah menunggunya di meja sudut yang paling tersembunyi. Penampilannya tidak banyak berubah. Ia masih kurus, berkacamata, dan rambutnya sedikit berantakan. Tapi sorot matanya tajam dan penuh perhatian. Kirana, senang bertemu denganmu lagi. Kamu terlihat. Reza berhenti, seolah mencari kata yang tepat. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Kirana tersenyum tipis. Kamu masih jeli seperti dulu. Tanpa basa-basi lagi, Kirana menceritakan semuanya. Ia mulai dari bisikan ibunya di acara makan malam, sandiwara yang ia mainkan, sampai penemuannya yang mengerikan di ruang kerja Danu semalam. Ia bicara dengan suara pelan dan cepat. Takut ada yang mendengar. Sesekali suaranya bergetar saat menceritakan detail-detail yang paling menyakitkan. Setelah ceritanya selesai, ia mengeluarkan flash drive dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Semua yang bisa aku salin ada di dalam sini. Reza mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya serius, alisnya bertaut. Ia tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan, seolah sudah terbiasa mendengar cerita-cerita kelam. Sikap tenangnya justru membuat Kirana merasa sedikit lebih aman. Setelah Kirana selesai, Reza diam sejenak, memproses informasi yang baru saja ia terima. Kemudian, ia menatap lurus ke mata Kirana. Aku percaya padamu, Kirana. Dan kamu sudah melakukan hal yang benar dengan datang padaku. Jangan pernah berpikir kamu berlebihan. Kata-kata itu membuat beban di pundak Kirana terasa sedikit terangkat. Reza mengambil flash drive itu. Ini awal yang sangat bagus. Bukti digital ini kuat, tapi sifatnya bisa diperdebatkan di pengadilan. Pengacaranya bisa bilang laptopnya diretas atau kamu yang menanam bukti itu. Kita butuh lebih dari ini. Kita butuh sesuatu yang mengikat mereka secara fisik dan mengonfirmasi motif mereka di luar keraguan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana. Pertama, kata Reza sambil membuka buku catatannya. Aku akan melakukan penyelidikan keuangan mendalam terhadap perusahaan Wijoyo dan rekening pribadi mereka. Aku akan cari tahu seberapa parah kebangkrutan mereka, siapa saja kreditornya, dan apakah ada koneksi dengan lintah darat. Ini akan membangun motif yang solid. Kedua, aku perlu kamu tetap bersandiwara. Ini bagian yang paling berat dan berbahaya. Kirana, kamu harus tetap menjadi istri yang penyayang. Jangan biarkan mereka curiga sedikit pun. Kita harus membuat mereka merasa aman, membuat mereka berpikir rencana mereka masih berjalan mulus. Kirana menelan ludah. Aku akan mencobanya. Bagus. Sementara itu, aku akan coba memasang pelacak di mobil suamimu dan melakukan pengawasan terbatas. Aku ingin tahu kemana saja dia pergi, siapa saja yang ia temui. Kita cari tahu apakah dia mencoba membeli sesuatu yang mencurigakan atau bertemu dengan orang-orang dari dunia hitam. Semua pergerakan mereka harus kita petakan. Rencana Reza terdengar masuk akal, tapi juga sangat menakutkan. Ini seperti cerita di film-film thriller. Tapi ini adalah kehidupan nyata Kirana. Apa kita tidak sebaiknya lapor polisi saja? Tanya Kirana.
Reza menggeleng. Belum. Belum sekarang. Dengan bukti yang kita miliki, polisi mungkin akan memanggil mereka untuk interogasi, tapi kemungkinan besar mereka akan dilepaskan karena kurangnya bukti fisik. Saat itu terjadi, mereka akan tahu kamu sudah curiga. Mereka akan menghapus semua jejak, dan hidupmu akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Kita hanya punya satu kesempatan untuk menjebak mereka, dan itu harus dilakukan dengan sempurna. Kirana mengerti. Ia terjebak dalam sebuah permainan catur yang berbahaya, di mana satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Pulang dari pertemuannya dengan Reza, Kirana merasa sedikit lebih kuat. Ia tidak lagi sendirian. Tapi di saat yang sama, rasa takutnya justru semakin menjadi. Sekarang, setiap interaksinya dengan Danu adalah bagian dari strategi. Setiap senyum yang ia berikan, setiap kata cinta yang ia ucapkan, terasa seperti kebohongan yang pahit. Rumahnya, yang dulu menjadi tempat paling aman, kini telah berubah menjadi panggung spionase. Malam itu, Danu pulang kerja membawa sebuket mawar merah, bunga kesukaan Kirana. "Ini untuk istriku tercinta," katanya sambil tersenyum. Kirana menerima bunga itu, menghirup aromanya. Dulu, hal seperti ini akan membuatnya melayang bahagia. Sekarang, ia hanya bisa berpikir apakah bunga ini adalah cara Danu untuk menenangkannya sebelum mencoba membunuhnya lagi. "Terima kasih, sayang. Kamu manis sekali," jawabnya, memainkan perannya dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang membersihkan kamar, ia menemukan sebuah kotak obat baru di laci nakas Danu. Isinya adalah kapsul-kapsul bening berisi serbuk putih. Keterangannya adalah suplemen herbal untuk stamina. Jantungnya langsung berdebar. Ia memotret botol itu dan mengirimkannya pada Reza. Ia tidak berani menyentuhnya. Malamnya, Danu menyodorkan segelas air dan satu kapsul itu padanya. "Ini, sayang, coba minum ini," katanya, bagus untuk memulihkan energi setelah sakit. Kirana menatap kapsul di telapak tangan Danu. Sebuah pil kecil yang bisa saja berisi akhir dari hidupnya. Ia tersenyum. "Tentu. Tapi aku minum nanti saja sebelum tidur. Ya? Aku mau mandi dulu." Di kamar mandi, ia membuang kapsul itu ke dalam lubang toilet dan menyiramnya sampai hilang. Saat ia kembali ke kamar, ia berpura-pura baru saja menelannya. Hidupnya kini dipenuhi kebohongan-kebohongan kecil untuk bertahan hidup. Ia hidup dalam kewaspadaan penuh, menganalisis setiap makanan dan minuman yang diberikan padanya, curiga pada setiap kebaikan yang ditunjukkan suaminya. Ini adalah sebuah neraka sunyi, dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. 2 minggu berlalu seperti dalam mimpi buruk yang panjang. Setiap hari adalah sebuah pertarungan mental bagi Kirana. Ia harus tersenyum saat hatinya menjerit, memeluk saat tubuhnya ingin lari, dan berpura-pura tidur nyenyak di samping pria yang ingin melihatnya mati. Komunikasi rahasianya dengan Reza menjadi satu-satunya penyelamat kewarasannya. Mereka bertukar pesan melalui aplikasi chat yang terenkripsi, menggunakan kode-kode sederhana untuk membahas perkembangan kasus. Reza bekerja dengan cepat dan efisien. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan informasi yang mengonfirmasi semua ketakutan terburuk Kirana. Laporan keuangan yang ia dapatkan dari sumber internal menunjukkan bahwa Wijoyo Corporation tidak hanya diambang kebangkrutan, tapi sudah tenggelam dalam utang hingga miliaran rupiah. Mereka berutang pada bank, pemasok, dan yang paling berbahaya, pada sekelompok lintah darat yang tidak kenal ampun. Foto-foto dari pengawasan Reza menunjukkan Tuan Wijoyo beberapa kali bertemu dengan pria-pria berwajah sangar di tempat-tempat terpencil. Reza juga berhasil mengidentifikasi serbuk putih dalam kapsul herbal yang coba diberikan Danu pada Kirana. Setelah berhasil mendapatkan sampel dari sampah rumah Kirana, analisis laboratorium menunjukkan hasilnya bukan suplemen, melainkan campuran obat tidur dosis tinggi dengan serbuk digitalis, ekstrak dari tanaman oleander yang ia temukan di riwayat pencarian Danu. Dalam dosis kecil, campuran itu mungkin tidak akan langsung membunuh, tapi akan menyebabkan serangan jantung atau aritmia parah yang bisa terlihat seperti kematian alami, terutama pada seseorang yang baru saja sakit perut. Semua bukti itu semakin menumpuk, tapi seperti kata Reza,
Masih belum cukup untuk sebuah tuduhan percobaan pembunuhan yang pasti. Mereka tidak punya rekaman pengakuan, tidak punya saksi mata. Mereka hanya punya potongan-potongan puzzle yang mengerikan. Stres karena hidup dalam kebohongan mulai menggerogoti Kirana. Ia menjadi lebih kurus, sering melamun, dan mudah terkejut. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia berada di titik puncaknya. Suatu malam, pemicu itu datang dalam bentuk yang paling sederhana. Danu masuk ke kamar sambil membawa secangkir teh chamomile hangat untuknya. "Ini, sayang, biar tidurmu lebih nyenyak," katanya dengan senyum lembut yang sama seperti biasanya. Kirana menatap cangkir itu. Teh kesukaannya. Tapi yang ia lihat bukanlah minuman hangat yang menenangkan. Yang ia lihat adalah sebuah senjata. Benaknya langsung dipenuhi pertanyaan. Apa yang sudah ia campurkan ke dalamnya kali ini? Saat itulah ia memutuskan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak bisa menunggu mereka mencoba lagi dan mungkin berhasil. Ia harus menghadapi ular itu di sarangnya. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan racunnya sendiri, ketenangan yang dingin. Malam berikutnya, Kirana mempersiapkan panggungnya. Ia memasak makan malam, hidangan favorit Danu. Ia menata meja makan dengan rapi. Saat Danu pulang kerja, ia menyambutnya dengan senyum, seperti istri yang berbakti. Danu tampak senang, mengira semuanya kembali normal. Setelah makan malam, yang tentu saja hanya Danu yang benar-benar memakannya, Kirana mengajaknya duduk di ruang keluarga. Ia mematikan televisi. Ia ingin keheningan total. "Danu, ada yang ingin aku bicarakan," katanya. Suaranya terdengar tenang, nyaris tanpa emosi. "Tentu, sayang. Ada apa?" Danu duduk di sampingnya, mencoba meraih tangannya. Kirana menarik tangannya dengan halus. Ia kemudian bangkit dan mengambil sebuah map dari laci kabinet. Ia kembali duduk, menjaga jarak dari Danu, dan meletakkan map itu di atas meja kopi di antara mereka. Ia menatap lurus ke mata suaminya. "Bisnismu dan keluargamu, apa semuanya baik-baik saja?" Pertanyaan itu membuat Danu sedikit terkejut. "Tentu saja. Memangnya kenapa?" Kirana tidak menjawab. Ia membuka map itu dan mengeluarkan isinya satu persatu. Meletakkannya berjajar di atas meja seperti seorang jaksa yang menunjukkan barang bukti. Pertama, salinan laporan keuangan Wijoyo Corporation yang menunjukkan angka merah dan utang miliaran. Kedua, foto-foto ayahnya yang sedang bertemu dengan para lintah darat. Ketiga, salinan polis asuransi jiwa atas namanya senilai 5 miliar rupiah. Dan terakhir, selembar kertas berisi daftar riwayat pencarian internet dari laptop Danu. Cara membuat keracunan makanan terlihat alami. Baca Kirana pelan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Danu. Dosis mematikan potasium sianida. Tanaman hias paling beracun. Efek samping oleander. Wajah Danu berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang dengan cepat berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap kertas-kertas di atas meja, lalu menatap Kirana. Topengnya mulai retak. Ini apa-apaan, Kirana? Kamu memeriksa barang-barang pribadiku?" Suaranya mulai meninggi, sebuah upaya pertahanan yang lemah. "Kamu tidak percaya padaku? Kamu menuduhku." "Aku tidak menuduh. Aku bertanya," jawab Kirana dengan dingin. "Jelaskan semua ini, Danu." Danu mencoba tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan panik. "Itu semua hanya riset acak. Aku membaca artikel-artikel aneh. Kamu tahu aku suka membaca hal-hal tidak penting. Dan soal asuransi itu untuk melindungimu. Untuk masa depan kita." Ia masih mencoba berkelit. Mencoba menggunakan gaslighting yang selama ini mungkin selalu berhasil. Tapi ia tidak sedang berhadapan dengan Kirana yang dulu. Kirana yang sekarang menatapnya dengan tatapan mata yang beku. Ia mengambil satu bukti lagi dari dalam map. Sebuah kantong plastik kecil berisi kapsul putih yang berhasil ia ambil dari botol suplemen Danu. Ia meletakkannya di atas meja. "Dan ini, suplemen herbal untuk stamina, yang kamu ingin aku minum, kan?"
yang isinya adalah campuran obat tidur dan racun jantung. Saat itulah Danu tahu permainannya telah berakhir. Ia menatap kapsul itu, lalu menatap wajah Kirana yang tanpa ekspresi. Semua kebohongan dan penyangkalan lenyap dari wajahnya. Topeng itu hancur berkeping-keping, menampakkan wajah asli di baliknya. Wajah yang dipenuhi kebencian, keputusasaan, dan kemarahan karena tertangkap. "Jadi kamu sudah tahu," desisnya. Suaranya berubah menjadi rendah dan mengancam. Tidak ada lagi nada suami yang lembut. "Pintar sekali istriku ini." "Kenapa, Danu?" tanya Kirana. Suaranya tetap datar, menyembunyikan badai di dalam hatinya. "Hanya itu yang ingin aku tahu." "Kenapa?" Danu tertawa. Kali ini tawa yang nyata, tapi penuh dengan kepahitan dan ejekan. "Kenapa? Kamu berani bertanya kenapa? Coba kamu lihat hidupmu, Kirana. Kamu lahir dengan sendok emas di mulutmu. Semua yang kamu mau, tinggal tunjuk. Keluargamu punya segalanya. Sementara keluargaku, kami bekerja setengah mati seumur hidup kami, dan sekarang kami akan kehilangan semuanya. Hancur. Apa kamu tahu rasanya?" Ia berdiri, mondar-mandir seperti binatang yang terkurung. "Kalian punya begitu banyak, bahkan terlalu banyak. Apa salahnya jika kami hanya ingin mengambil sedikit untuk bertahan hidup? Itu bahkan tidak akan membuat kalian miskin. Tapi kalian pelit. Ayahmu menolak saat ayahku minta pinjaman. Katanya, risiko bisnis. Persetan dengan risiko bisnis." Ia menatap Kirana dengan mata menyala-nyala. "Kamu dan keluargamu adalah solusinya. Solusi permanen. Cepat, bersih, dan semua masalah kami akan selesai." Pengakuan itu, yang diucapkan tanpa sedikit pun rasa penyesalan, membuat sisa-sisa cinta di hati Kirana menguap menjadi debu. Yang tersisa hanyalah rasa jijik. "Jadi makan malam itu?" "Ya, makan malam itu seharusnya menjadi awalnya," potong Danu. "Tapi ibumu yang sialan itu merusaknya. Kami tidak tahu kalau dia secerdik itu. Tapi kami akan mencoba lagi, dan lagi, sampai berhasil." Tiba-tiba, ia berhenti mondar-mandir dan menatap Kirana dengan sorot mata yang baru. Sorot mata yang membuat bulu kuduk Kirana berdiri. "Tapi sekarang, karena kamu sudah tahu semuanya, mungkin aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi." Ia melangkah maju dengan cepat. Tangannya terulur untuk mencengkeram leher Kirana. Bahaya itu kini nyata dan berada tepat di depan wajahnya. Namun, Kirana sudah mempersiapkan momen ini. Ia tidak berteriak. Ia tidak mundur. Ia tetap duduk dengan tenang dan menatap monster di hadapannya. "Jangan," katanya. Suaranya tetap dingin dan mantap. "Semua bukti yang ada di meja ini, salinannya sudah ada di tangan orang lain. Di tempat yang sangat aman. Aku sudah meninggalkan instruksi. Jika terjadi sesuatu padaku, atau jika aku tidak menghubunginya dalam 12 jam ke depan, semua bukti ini akan langsung dikirim ke polisi dan media. Kamu, ayahmu, dan ibumu akan membusuk di penjara seumur hidup." Langkah Danu terhenti. Tangannya membeku di udara. Matanya melebar tak percaya. Ia melihat ke wajah Kirana, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang ia temukan hanyalah keyakinan yang mutlak. Gertakan Kirana, yang sebenarnya adalah sebuah kebenaran, telah berhasil. Ia perlahan menurunkan tangannya. Ekspresi wajahnya berubah dari amarah membunuh menjadi kekalahan total. Ia telah kalah telak. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Mereka bukan lagi suami istri. Mereka adalah dua musuh bebuyutan yang terjebak dalam perang dingin, saling menatap di seberang medan pertempuran yang adalah ruang keluarga mereka sendiri. Konfrontasi itu telah berakhir, dan kini, babak baru yang lebih berbahaya akan segera dimulai. Kehidupan di dalam rumah itu berubah menjadi neraka yang beku. Setelah konfrontasi dingin di ruang keluarga, tidak ada lagi sandiwara cinta. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang berbagi atap, terikat oleh surat nikah namun dipisahkan oleh jurang pengkhianatan yang tak terseberangi. Danu menjadi pendiam dan muram. Ia bergerak di dalam rumah seperti bayangan. Matanya selalu mengikuti Kirana dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebencian, kekalahan,
dan kewaspadaan seekor binatang yang terpojok. Ia tidak lagi menyentuh Kirana, bahkan untuk sekadar bersenggolan di lorong yang sempit. Ia tahu Kirana memegang kartu truf yang bisa menghancurkannya kapan saja. Kirana, di sisi lain, harus mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk tetap tenang. Ia sadar betul bahwa meskipun ia berada di atas angin, situasinya masih sangat berbahaya. Seekor ular yang terluka justru akan menyerang lebih membabi buta. Ia makan dan minum dengan sangat hati-hati. Seringkali memilih memasak sendiri atau hanya memakan buah-buahan yang ia kupas sendiri. Setiap malam, ia mengganjal pintu kamarnya dengan kursi, meskipun Danu kini tidur di kamar tamu. Rumah yang dulu menjadi simbol kebahagiaan, kini tak lebih dari sebuah penjara mewah yang mencekam. Ia tahu kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Perang dingin ini harus diakhiri. Ia menghubungi Reza dan ibunya, meminta sebuah pertemuan darurat. Kali ini, mereka bertemu di kantor Reza, sebuah ruangan kecil yang fungsional di lantai atas sebuah ruko tua, jauh dari kesan mewah, tapi terasa aman dan terlindungi dari mata-mata. Di ruangan yang remang-remang itu, dengan hanya ditemani suara kipas angin tua, Kirana menceritakan detail konfrontasinya dengan Danu. Ia menceritakan bagaimana topeng suaminya itu akhirnya lepas, menampakkan monster di baliknya. Ia menirukan kata-kata Danu yang penuh kebencian, pengakuannya yang tanpa penyesalan. Ibu Wati mendengarkan dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam erat tangan Kirana, menyalurkan kekuatan. Reza, seperti biasa, mendengarkan dengan tenang, sesekali membuat catatan di buku kecilnya. Dia mengakui semuanya, kata Kirana mengakhiri ceritanya. Dia dan keluarganya benar-benar ingin membunuh kami. Ini buruk, tapi juga bagus, kata Reza setelah hening sejenak. Buruk karena kita sekarang tahu pasti seberapa jauh mereka rela melangkah. Bagus karena keraguan-raguanmu sudah hilang total. Sekarang kita bisa bergerak dengan keyakinan penuh. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Apa pengakuan itu bisa kita gunakan? Tanya Ibu Wati cemas. Reza menggeleng. Sayangnya tidak. Pengakuan itu terjadi hanya antara Kirana dan dia. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman. Di pengadilan, itu hanya akan menjadi kata-katamu melawan kata-katanya. Dia akan dengan mudah menyangkalnya. Bahkan mungkin memutarbalikan cerita bahwa kamu yang sedang stres dan berhalusinasi. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Kita harus menjebak mereka. Menjebak mereka? Bagaimana caranya? Tanya Kirana. Reza mencondongkan tubuhnya ke depan. Kita akan menggunakan kelemahan terbesar mereka untuk melawan mereka sendiri. Keserakahan. Mereka putus asa karena uang, kan? Maka, kita akan memberi mereka umpan yang tidak mungkin mereka tolak. Sebuah rencana mulai terbentuk di ruangan kecil itu. Sebuah rencana yang berbahaya, yang menuntut Kirana untuk sekali lagi mempertaruhkan dirinya, untuk memainkan peran paling sulit dalam hidupnya. Mereka akan memancing para ular keluar dari lubangnya. Umpannya adalah uang. Sejumlah besar uang. Kirana harus berpura-pura telah hancur dan kalah. Ia akan menawarkan Danu dan keluarganya apa yang paling mereka inginkan. Aku tidak mengerti, kata Kirana. Aku harus memberi mereka uang. Bukan memberi, koreksi Reza. Menawarkan. Kamu akan membuat sebuah proposal damai. Katakan pada mereka bahwa kamu terlalu takut untuk melapor ke polisi. Kamu tidak mau ada skandal yang menghancurkan nama baik keluargamu. Kamu hanya ingin keluar dari pernikahan ini hidup-hidup. Jadi, kamu menawarkan mereka kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Kamu akan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening mereka. Katakanlah, 20 miliar rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk membuat mata mereka gelap dan mematikan sisa-sisa logika mereka. Sebagai imbalannya, mereka harus menandatangani surat perjanjian perceraian dan sebuah surat pernyataan untuk tidak akan pernah mengganggumu atau keluargamu lagi. Tentu saja semua surat itu palsu dan tidak ada uang yang akan benar-benar ditransfer. Jelas Reza. Ibu Wati tampak ragu. Apa itu tidak terlalu berbahaya? Membiarkan Kirana bertemu mereka lagi. Pertemuan itu akan menjadi panggung kita, lanjut Reza. Kita akan memilih tempatnya.
Sebuah lokasi yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita akan memasang kamera dan mikrofon tersembunyi di seluruh ruangan. Dan di ruangan sebelah, tim kepolisian yang sudah aku hubungi secara rahasia akan bersiap siaga. Kita akan merekam semuanya. Kita akan memancing mereka untuk membicarakan rencana mereka sekali lagi, untuk mengakui semuanya dengan mulut mereka sendiri. Saat itulah kita akan menangkap mereka. Kirana meresapi rencana itu. Menakutkan, tapi brilian. Ini adalah satu-satunya cara. Pulang ke rumah, Kirana mempersiapkan dirinya secara mental. Malam itu, ia tidak menunggu Danu bicara. Ia yang memulai. Ia mendekati Danu yang sedang duduk termenung di balkon. Ia memastikan wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, dan bahunya terkulai kalah. Danu, panggilnya pelan. Danu menoleh, kaget, matanya penuh curiga. Aku sudah berpikir, lanjut Kirana. Suaranya dibuat bergetar. Kamu benar. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku takut. Aku tidak mau ada skandal. Aku menyerah. Danu hanya menatapnya, tidak berkata apa-apa, mencoba membaca apakah ini sebuah jebakan. Aku akan memberimu apa yang kamu mau, kata Kirana. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini adalah penampilan terbaik dalam hidupnya. Aku akan memberimu uang. Banyak. Cukup untuk menyelamatkan bisnismu dan keluargamu. Setelah itu, ceraikan aku, dan berjanjilah untuk tidak pernah menggangguku dan keluargaku lagi. Kita anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kilatan di mata Danu adalah jawabannya. Keserakahan mulai mengalahkan kecurigaannya. Berapa banyak? Tanyanya. Suaranya serak. 20 miliar. Jawab Kirana. Danu nyaris tersedak. Jumlah itu jauh di luar bayangannya. Itu lebih dari cukup. Itu adalah tiket menuju kehidupan baru yang mewah. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanyanya. Masih mencoba bersikap waspada. Kamu tidak perlu percaya padaku, isak Kirana. Percaya saja pada ketakutanku. Aku lebih memilih kehilangan uang daripada kehilangan nyawa. Kita akan lakukan serah terimanya secara resmi. Kita tanda tangani surat perjanjian di depan pengacaraku. Setelah itu, uang akan langsung ditransfer. Danu terdiam lama. Otaknya yang licik bekerja cepat. Ia melihat Kirana yang tampak hancur di hadapannya. Ia percaya bahwa ia telah berhasil mematahkannya. Ia percaya bahwa ancaman dan intimidasi dinginnya selama ini telah berhasil. Ia menang. Baiklah, katanya akhirnya. Aku setuju. Seperti yang sudah diduga, Danu langsung menelepon orang tuanya. Kirana, yang menguping dari balik pintu, bisa mendengar nada gembira yang coba ditahan dalam suara ayahnya dan pekikan senang ibunya. Mereka termakan umpan. Beberapa jam kemudian, Danu memberitahunya bahwa orang tuanya ingin ikut dalam pertemuan itu, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sempurna, pikir Kirana. Ketiga tikus akan masuk ke perangkap yang sama. Sementara Kirana memainkan perannya, Reza bekerja di belakang layar. Ia menyewa sebuah ruang makan privat di sebuah hotel bintang 5 yang manajernya adalah kenalannya. Ruangan itu elegan, kedap suara, dan memiliki beberapa sudut tersembunyi yang ideal untuk menempatkan kamera beresolusi tinggi dan mikrofon super sensitif. Reza dan tim teknisnya bekerja semalaman untuk memasang semua peralatan, menyamarkannya dengan sempurna di antara dekorasi ruangan. Ia juga telah melakukan briefing terakhir dengan kontak polisinya, seorang komandan unit reserse yang ia percayai. Mereka akan berada di kamar hotel sebelah, menyamar sebagai tamu, menunggu sinyal darinya. Malam sebelum hari penentuan, Kirana tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap kota yang gemerlapan di bawah. Besok, semuanya akan berakhir. Entah ia yang akan berhasil menjebloskan mereka ke penjara, atau rencananya gagal dan hidupnya akan berada di ujung tanduk. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia teringat wajah ibunya yang cemas, teringat tekad di mata Reza, dan yang terpenting, ia teringat rasa sakit dari pengkhianatan yang ia alami. Rasa sakit itulah yang memberinya kekuatan. Besok, ia tidak hanya akan berjuang untuk hidupnya, tapi juga untuk keadilannya.
Hari itu tiba dengan langit yang kelabu. Seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Kirana memilih pakaiannya dengan sangat hati-hati. Ia mengenakan sebuah gaun sederhana berwarna krem. Bahan yang jatuh lembut membungkus tubuhnya. Warnanya pucat, membuatnya terlihat sedikit rapuh dan rentan. Rambutnya ia biarkan tergerai lurus. Riasannya pun tipis. Ia harus terlihat seperti seorang wanita yang kalah, yang datang untuk menyerahkan bendera putih, bukan seorang pejuang yang datang untuk berperang. Setiap detail penampilannya adalah bagian dari strategi. Perjalanan menuju hotel bersama Danu adalah siksaan sunyi yang terpanjang dalam hidupnya. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka. Danu menyetir dengan jemari mengetuk-ngetuk setir. Sebuah kebiasaan yang menunjukkan ia sedang tidak sabar. Matanya bersinar dengan arogansi dan kemenangan. Ia sesekali melirik Kirana. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia melihat istrinya sebagai domba yang siap diantar ke pejagalan. Tidak menyadari bahwa sebenarnya dialah yang sedang berjalan menuju perangkap. Kirana hanya menatap keluar jendela. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Danu bisa mendengarnya. Ia terus mengulang rencana itu di dalam kepalanya. Memastikan ia mengingat setiap langkah, setiap kata pancingan yang harus ia ucapkan. Reza sudah mengiriminya pesan terakhir 1 jam yang lalu. Semua siap. Kami menunggumu. Ingat sinyalnya. Mereka tiba di hotel. Seorang pelayan mengantar mereka ke Rose Private Dining Room di lantai 2. Ruangan itu persis seperti yang digambarkan Reza. Mewah, dengan meja bundar besar di tengah, karpet tebal yang meredam suara langkah, dan sebuah jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Kirana tahu, di balik lukisan pemandangan di dinding, di dalam pot tanaman hias di sudut, dan di tengah lampu gantung kristal di atas mereka, ada mata-mata elektronik yang sedang mengawasi dan merekam setiap gerak-gerik. Kesadaran itu memberinya sedikit ketenangan. Ia tidak sendirian. Tuan dan Nyonya Wijoyo sudah menunggu di dalam. Mereka bangkit menyambut kedatangan Kirana dengan senyum yang dipaksakan terlihat prihatin. Kirana, nak, akhirnya kamu datang. Sapa Nyonya Wijoyo sambil mencoba memeluknya. Kirana membiarkan pelukan dingin itu selama beberapa detik sebelum melepaskan diri. Kami sangat menyesal semua ini harus terjadi, kata Tuan Wijoyo dengan nada penuh drama. Kami harap setelah ini kita semua bisa memulai lembaran baru. Lembaran baru dengan uangku, pikir Kirana getir. Mereka semua duduk di meja. Di atas meja, Kirana meletakkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen palsu yang telah disiapkan oleh tim Reza. Ini draft surat perjanjiannya, kata Kirana. Suaranya sengaja dibuat sedikit gemetar. Pengacaraku akan menyusul sebentar lagi untuk finalisasi. Di dalamnya juga ada detail instruksi transfer dana yang akan aktif begitu surat ini kita tanda tangani bersama. Mata Tuan Wijoyo dan Danu langsung tertuju pada map itu. Seperti serigala melihat daging segar. Bagus, bagus. Lebih cepat lebih baik. Kata Tuan Wijoyo tidak sabar. Kirana menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia harus memancing mereka. Sebelum kita menandatanganinya, kata Kirana, menatap mereka satu persatu dengan tatapan mata yang dibuat penuh ketakutan dan kebingungan. Ada satu hal yang terus menggangguku. Aku hanya ingin tahu, agar aku bisa benar-benar tenang setelah ini. Apa itu, nak? Tanya Nyonya Wijoyo dengan nada manis yang memuakan. Makan malam di rumah ibu waktu itu. Lanjut Kirana. Aku harus tahu. Seandainya ibuku tidak memberiku peringatan, seandainya aku dan keluargaku memakan hidangan yang sudah disiapkan, apa yang akan terjadi pada kami? Ia menunduk, seolah tidak berani menatap jawaban mereka. Ruangan itu hening sejenak. Keluarga Wijoyo saling berpandangan. Mereka melihat Kirana yang tampak begitu kecil dan kalah. Kesombongan mereka pun mencapai puncaknya. Mereka menganggap pertanyaan ini hanyalah rasa penasaran terakhir dari seorang korban. Tuan Wijoyo tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Sudahlah, Kirana. Semua itu sudah lewat. Tidak perlu dibahas lagi. Anggap saja itu sebuah kesalahpahaman. Tapi Danu, yang kebenciannya pada keluarga Kirana begitu dalam, tidak bisa menahan diri. Ia ingin menunjukkan kemenangannya.
Bukan kesalahpahaman, katanya dengan nada dingin, menatap tajam ke arah Kirana. Itu adalah rencana yang sempurna. Sup jamur itu resep spesial dari ibuku. Dicampur dengan sedikit bubuk oleander yang digiling halus. Sangat efektif. Kalian hanya akan merasa sedikit pusing. Lalu jantung kalian akan berhenti dalam tidur. Tidak akan ada yang curiga. Dokter akan bilang itu serangan jantung biasa. Cepat, bersih, dan tidak berantakan. Setiap kata yang keluar dari mulut Danu adalah paku yang menusuk telinga Kirana. Namun di saat yang sama, itu adalah musik terindah bagi rencana mereka. Semua terekam. Nyonya Wijoyo bahkan menambahkan dengan bangga. Ibu yang memastikan takarannya pas. Cukup untuk membuat kalian pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit. Dan setelah itu, sambung Tuan Wijoyo, tidak mau kalah. Keserakahannya membuatnya lupa diri. Sebagai menantu satu-satunya, Danu akan mengurus pemakaman kalian dengan layak. Tentu saja, ia juga akan mengurus semua aset dan warisan yang ditinggalkan. Semuanya akan dialihkan untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Itu adalah sebuah solusi yang elegan, bukan? Mereka tertawa kecil bersamaan. Mereka baru saja mengakui seluruh persekongkolan jahat mereka dengan detail yang mengerikan, tanpa menyadari bahwa setiap kata, setiap tawa, telah menyegel nasib mereka sendiri. Kirana mengangkat kepalanya. Air mata ketakutan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Ia menatap ketiga monster di hadapannya. Ya, katanya dengan suara yang jelas dan mantap. Saya rasa semuanya sudah sangat jelas sekarang. Itu adalah sinyalnya. Detik berikutnya, pintu ruang makan itu didobrak dengan keras. Beberapa pria berbadan tegap berpakaian preman menyerbu masuk, diikuti oleh Reza dan seorang perwira polisi berseragam. Polisi! Jangan bergerak! Dunia keluarga Wijoyo runtuh dalam sekejap. Wajah mereka berubah dari kesombongan yang angkuh menjadi horor dan kepanikan total. Tuan Wijoyo melompat dari kursinya. Nyonya Wijoyo memekik histeris, dan Danu menatap Kirana dengan mata melotot, penuh ketidakpercayaan dan kebencian yang murni. Danurdana Wijoyo, Tuan Wijoyo, Nyonya Wijoyo, kata perwira polisi itu dengan suara lantang. Kalian ditangkap atas tuduhan persekongkolan dan percobaan pembunuhan berencana. Semua pengakuan kalian barusan telah kami rekam sebagai barang bukti. Bunyi klik dari borgol yang dipasangkan di pergelangan tangan mereka terdengar begitu memuaskan di telinga Kirana. Saat mereka digiring keluar, Danu berhenti sejenak dan menatap Kirana. Jika tatapan bisa membunuh, Kirana pasti sudah mati saat itu juga. Kamu akan menyesal, Kirana, desisnya. Kirana hanya menatapnya balik, tanpa rasa takut. Sudah terlambat, Danu. Kamulah yang akan menyesal. Pintu tertutup. Ruangan itu kembali sunyi, menyisakan kekacauan di atas meja. Ibu Wati segera masuk dari ruangan sebelah dan memeluk putrinya erat-erat. Kirana membalas pelukan itu. Tubuhnya yang sejak tadi tegang akhirnya lemas. Adrenalinnya surut, digantikan oleh gelombang kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil. Ia selamat. Ia telah memenangkan pertempuran. Di tengah ruangan mewah yang menjadi saksi bisu kejatuhan para pengkhianatnya, Kirana akhirnya bisa bernapas lega. Ia bebas. Ruangan makan privat yang tadinya terasa seperti panggung eksekusi kini berubah menjadi pusat aktivitas yang riuh. Polisi berseragam dan berpakaian preman bergerak cepat, mengamankan barang bukti, sementara kilatan lampu blitz dari tim forensik menyambar-nyambar, merekam setiap detail dari tempat kejadian perkara. Di tengah kekacauan itu, Kirana duduk membeku di kursinya. Suara-suara di sekelilingnya terdengar mendengung, seperti dari kejauhan. Ia hanya bisa menatap kosong ke pintu yang baru saja tertutup. Pintu yang telah menelan sosok Danu dan keluarganya, mungkin untuk selamanya. Pelukan ibunya yang erat dan hangat adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Pelukan itu menahannya agar tidak hancur berkeping-keping. Reza mendekati mereka. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan sedikit kelegaan. Sudah berakhir, Kirana. Mereka sudah ditahan, katanya pelan. Tapi perjuanganmu belum selesai. Sekarang kita harus membuat pernyataan resmi.
Perjalanan ke kantor polisi terasa kabur. Kirana duduk diapit oleh ibunya dan Reza, merasa seperti penumpang dalam film tentang hidupnya sendiri. Di kantor polisi, ia dibawa ke sebuah ruangan interogasi yang bersih dan terang. Seorang polwan yang ramah dan sabar menemaninya, menyodorkan segelas teh hangat. Di sana, di bawah sorotan lampu neon yang dingin, Kirana harus menceritakan semuanya dari awal. Ia menceritakan tentang bisikan ibunya, tentang makan malam yang penuh kepura-puraan. Ia menceritakan tentang penemuannya di laptop Danu, tentang riwayat pencarian yang mengerikan dan polis asuransi jiwa. Ia menceritakan tentang kapsul herbal berisi racun. Ia menceritakan tentang konfrontasi dingin di rumah mereka, dan akhirnya, tentang jebakan yang baru saja mereka lakukan. Setiap kata terasa seperti mengorek kembali luka yang masih basah, memaksanya untuk menghidupkan kembali setiap momen ketakutan dan pengkhianatan. Proses itu berlangsung selama berjam-jam, menguras habis sisa-sisa tenaga emosionalnya. Tapi saat ia membubuhkan tanda tangannya di lembar terakhir berita acara pemeriksaan, ia merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Ia telah menyuarakan kebenarannya. Bebannya kini telah ia serahkan pada hukum. Tugas terberat menantinya di rumah. Ayahnya, Pak Dirga, menyambutnya di pintu dengan wajah penuh kecemasan. Ia hanya tahu bahwa Kirana ada urusan penting dengan polisi. Ia belum tahu detailnya. Di ruang keluarga yang sama tempat Kirana pernah merasa begitu aman, ia dan ibunya duduk di samping Pak Dirga. Dengan suara yang serak dan terbata-bata, Kirana menceritakan semuanya. Reaksi ayahnya adalah sebuah badai emosi yang sunyi. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi keras seperti batu. Ia mendengarkan tanpa menyela. Namun buku-buku jarinya yang terkepal di atas lutut menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Saat Kirana selesai bercerita, ayahnya tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ia hanya bangkit, berjalan ke arah Kirana, dan memeluknya dengan erat. Pelukan yang berbeda dari pelukan ibunya. Pelukan yang penuh dengan rasa bersalah seorang ayah yang merasa gagal melindungi putrinya, sekaligus penuh dengan kebanggaan yang meluap-luap atas keberaniannya. "Maafkan ayah, nak," bisiknya. Suaranya bergetar. "Maafkan ayah karena tidak melihat monster itu." "Bukan salah ayah," jawab Kirana lirih. "Kita semua tertipu." Malam itu, keluarga mereka berkumpul, bukan dalam perayaan, tapi dalam solidaritas yang sunyi. Mereka telah melewati badai, dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berita penangkapan keluarga Wijoyo meledak keesokan harinya. Nama besar mereka di dunia bisnis membuat kasus ini menjadi santapan empuk bagi media. Konglomerat Wijoyo terlibat konspirasi pembunuhan berencana terhadap menantunya sendiri. Begitu bunyi salah satu judul berita utama. Telepon di rumah mereka tidak berhenti berdering. Wartawan berkemah di depan gerbang, berharap mendapatkan secuil pernyataan. Reza bertindak sebagai perisai, menangani semua panggilan dan memastikan privasi keluarga Kirana terlindungi. Ia menyarankan mereka untuk tidak memberikan komentar apapun dan membiarkan proses hukum berjalan. Di tengah badai media, Reza terus memberikan perkembangan kasus. Bukti yang mereka miliki begitu kuat hingga tak terbantahkan. Rekaman pengakuan di hotel adalah paku terakhir di peti mati kasus mereka. Ditambah dengan bukti digital, bukti keuangan, dan hasil laboratorium dari kapsul beracun, jaksa penuntut sangat yakin mereka akan memenangkan kasus ini dengan mudah. Dari informasi yang didapat Reza, di dalam tahanan, keluarga Wijoyo yang tadinya begitu solid kini hancur lebur. Mereka saling menyalahkan. Danu menyalahkan tekanan dari orang tuanya. Tuan Wijoyo menyalahkan utang judi Danu. Nyonya Wijoyo menangis histeris, menyalahkan takdir. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam diri mereka. Yang ada hanyalah kemarahan karena rencana sempurna mereka digagalkan oleh wanita yang mereka anggap lemah dan bodoh. Keadilan memang sedang berjalan, tapi luka di hati Kirana membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Beberapa hari setelah penangkapan itu, ia kembali ke rumah yang pernah ia tinggali bersama Danu. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Setiap sudutnya menyimpan kenangan palsu. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh benda-benda yang pernah mereka beli bersama. Ia melihat album foto pernikahan mereka,
menatap wajahnya sendiri yang tersenyum begitu naif, begitu bahagia. Rasa sakit yang tajam kembali menusuknya. Ia tidak hanya kehilangan suami, ia kehilangan bagian dari dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan pada cinta dan kebaikan. Ia menangis. Bukan lagi tangisan ketakutan, tapi tangisan duka. Ia berduka untuk pernikahan yang ternyata tidak pernah ada. Ia berduka untuk cinta yang ternyata hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan. Ia membiarkan dirinya merasakan semua kesedihan itu, membiarkan air matanya mengalir deras, membersihkan sisa-sisa ilusi yang masih menempel di hatinya. Setelah tangisnya reda, sebuah kekuatan baru muncul. Ia tidak akan membiarkan rumah ini terus menjadi monumen pengkhianatan. Ia mulai bergerak. Dengan bantuan ibunya, ia memasukkan semua barang milik Danu ke dalam kardus-kardus besar. Kemeja batiknya, koleksi jam tangannya, buku-buku favoritnya, semua yang bisa mengingatkannya pada pria itu. Ia menurukan foto pernikahan mereka dari dinding, membungkusnya dengan kain hitam. Proses itu memakan waktu seharian penuh. Itu adalah sebuah ritual. Ritual untuk mengusir hantu masa lalu, untuk membersihkan ruang hidupnya dari energi beracun. Saat kardus terakhir diangkut keluar dari rumah untuk disumbangkan, Kirana merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia mengecat ulang dinding kamarnya, membeli perabotan baru, dan menata ulang segalanya sesuai dengan seleranya sendiri. Ia mengubah rumah itu dari rumah mereka menjadi rumahnya. Ini adalah langkah pertamanya untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Perhitungan dengan keluarga Wijoyo akan terjadi di pengadilan. Tapi perhitungan dengan masa lalunya, ia mulai hari itu juga. 9 bulan kemudian, hari putusan itu akhirnya tiba. 9 bulan yang terasa panjang, dipenuhi dengan proses hukum yang melelahkan dan liputan media yang tak henti-hentinya. Kirana menghadapinya dengan kepala tegak. Didampingi oleh kedua orang tuanya dan Reza, ia duduk di barisan depan ruang sidang yang penuh sesak. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang rapuh. Ia adalah seorang saksi kunci, seorang penyintas yang datang untuk melihat keadilan ditegakkan. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah trio Wijoyo. Mereka tampak sangat berbeda. Tuan Wijoyo terlihat 10 tahun lebih tua, rambutnya menipis dan memutih. Nyonya Wijoyo terus menunduk. Wajahnya yang dulu terawat kini kuyu dan pucat. Danu adalah satu-satunya yang menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Matanya memancarkan kebencian yang sama seperti saat ia ditangkap. Selama persidangan, rekaman pengakuan mereka di hotel menjadi bintang utama. Setiap kata kesombongan dan kekejaman mereka diputar ulang, bergema di ruang sidang, tidak menyisakan sedikit pun keraguan akan kesalahan mereka. Saat hakim ketua mengetukkan palunya, seluruh ruangan menjadi hening. Suara hakim yang berat dan tegas membacakan vonis. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persekongkolan dan percobaan pembunuhan berencana, menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali. Sebuah suara final yang mengakhiri segalanya. Nyonya Wijoyo pingsan di kursinya. Tuan Wijoyo menunduk kalah. Danu menoleh, menatap lurus ke arah Kirana. Tidak ada penyesalan di matanya. Hanya amarah abadi. Kirana membalas tatapannya. Tidak gentar. Kemudian, ia berpaling dan berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang untuk selamanya. 1 tahun setelah hari itu, kehidupan Kirana telah menemukan ritmenya yang baru. Fajar benar-benar telah menyingsing. Ia tidak lagi tinggal di rumah lamanya. Ia menjualnya dan membeli sebuah apartemen modern di pusat kota. Sebuah tempat yang tidak memiliki kenangan pahit. Luka pengkhianatan itu masih ada. Sebuah bekas luka tipis di hatinya. Tapi itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Itu hanya menjadi pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Perubahan terbesar terjadi dalam dirinya. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan trauma mendefinisikan masa depannya. Ia terjun sepenuhnya ke dalam bisnis keluarganya. Jika dulu ia hanya seorang ahli waris yang pasif, kini ia adalah seorang direktur operasional yang aktif dan dihormati. Ia belajar dengan cepat, bekerja lebih keras dari siapapun. Ia memimpin rapat dengan percaya diri,
melakukan negosiasi dengan klien-klien sulit, dan membawa ide-ide segar yang membuat perusahaan ayahnya semakin berkembang. Pak Dirga, ayahnya, seringkali menatapnya dengan sorot mata penuh kebanggaan. Ia tidak lagi melihat Kirana sebagai putri kecilnya yang perlu dilindungi, tapi sebagai mitra kerja yang tangguh dan setara. Hubungannya dengan ibunya mencapai tingkat kedekatan yang baru. Mereka bukan hanya ibu dan anak, tapi juga sahabat terbaik. Mereka berbagi segalanya, dari masalah pekerjaan hingga hal-hal terkecil. Kirana kini sepenuhnya percaya pada kekuatan intuisi, kebijaksanaan yang diwariskan dari ibunya, wanita yang telah menyelamatkan nyawanya dengan sebuah bisikan. Ia juga tidak mengisolasi diri. Ia mulai membuka hatinya kembali, bukan untuk cinta romantis, tapi untuk persahabatan. Ia menyambung kembali tali silaturahmi dengan teman-teman lama. Ia bahkan tetap berhubungan baik dengan Reza. Hubungan mereka yang berawal dari krisis telah berubah menjadi persahabatan yang tulus, didasari oleh rasa saling menghormati yang dalam. Suatu minggu pagi yang cerah, Kirana mengajak ibunya sarapan di sebuah kafe kecil dengan taman yang asri. Bukan lagi di restoran mewah yang penuh kepura-puraan. Hanya sebuah tempat sederhana yang tenang dan damai. Mereka memesan bubur ayam dan teh hangat. "Ibu lihat kamu semakin bersinar sekarang, Nak," kata Ibu Wati sambil mengaduk tehnya. "Pekerjaanmu bagus, teman-temanmu banyak." Ibu bahagia melihatnya. Kirana tersenyum, senyum yang tulus dan lepas. "Semua ini berkat Ibu. Jika bukan karena Ibu malam itu." "SSST." Potong ibunya lembut. "Itu bukan karena Ibu. Itu karena kamu sendiri yang memilih untuk berjuang. Kamu kuat, Kirana. Lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan." Mereka melanjutkan sarapan dalam keheningan yang nyaman, menikmati makanan sederhana di hadapan mereka. Kirana menatap ibunya yang tersenyum damai. Momen itu terasa begitu berharga. Sebuah momen biasa yang dulu hampir direnggut darinya. Makan bersama orang yang ia cintai, tanpa rasa takut, tanpa kewaspadaan, tanpa curiga. Itu adalah sebuah kemewahan yang kini ia syukuri setiap hari. Setelah sarapan, saat matahari pagi mulai menghangatkan kulitnya, Kirana menatap kehamparan taman di depannya. Bunga-bunga bermekaran aneka warna, kupu-kupu beterbangan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara pagi yang segar. Ia telah melewati malam yang terpanjang dan tergelap dalam hidupnya. Tapi kini, malam itu telah usai. Di hadapannya, terbentang sebuah hari yang baru, sebuah fajar yang cerah, dan sebuah masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya untuk ia tulis sendiri. Ia siap.